menjelaskan sejarah pendidikan anak usia dini di Indonesia sebelum masa kemerdekaan. Nah, menurut Saudah, tahun 2015 dalam artikelnya, perkembangan PAUD di Indonesia sebelum kemerdekaan ada beberapa tahap, yaitu zaman kerajaan, penjelajahan Belanda, dan penjajahan Jepang. Pada zaman kerajaan, perkembangan anak usia dini telah dilaksanakan. Namun, pada saat itu anak-anak raja pada umumnya belajar pada empu. Para empu tersebut mengajarkan membaca, menulis, berhitung, keaksaraan, ilmu keanuragan, dan filsafat. Sedangkan anak-anak dari rakyat biasa belajar di padepokan dengan sistem cantrik. Pada sistem cantrik ini, para siswa dianggap sebagai anggota keluarga gurunya, dan pada umumnya yang diberikan kesempatan untuk belajar adalah anak laki-laki. Lalu selanjutnya pada periode masa penjajahan Belanda telah ada pendidikan untuk anak-anak, yaitu ada dua tipe sekolah yang dilaksanakan pada masa itu, yaitu tipe Europos Large School atau ELS dan Froebel School. Akan tetapi sekolahnya masih terbatas hanya untuk kalangan anak-anak berketurunan Belanda dan bangsa-bangsa Eropa lainnya saja. Bagi anak pribumi masih sangat sedikit yang diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan, kecuali hanya yang berketurunan ningrat atau bangsawan. Banyak anak Indonesia dari golongan bawah yang tidak dapat bersekolah di ILS, namun mereka diperbolehkan masuk ke Froebel School. Selain menggunakan sistem pendidikan Froebel, juga muncul sekolah bagi anak usia dini yang menggunakan model Montessori atau Montessori School. Sekolah Montessori berasal dari nama Maria Montessori, yaitu pada tahun 1940 metode Montessori mulai diperkenalkan di Indonesia. Nah, berbeda dengan pendekatan Froebel yang memiliki kesempatan cukup lama untuk berkembang di Indonesia, pendekatan Montessori hanya memiliki sedikit kesempatan. Hal ini terjadi karena datangnya masa penjajahan Jepang pada tahun 1942. Pada masa penjajahan Belanda, para guru prasekolah menerima pendidikan di salah satu lembaga seperti Sekolah Pendidikan Guru Prasekolah atau Froebel Quick School dan Sekolah Pendidikan Kesejahteraan Keluarga atau Home Economic School. Nah, selanjutnya tahun 1913, Ki Hajar Dewantara yang bernama asli Raden Muhammad Soewardi Soejiningrat, karena aktivitas politiknya yang semakin mengkhawatirkan pemerintah Belanda, maka beliau diasingkan ke negeri Belanda. Untungnya, selama di Belanda, Ki Hajar Dewantara banyak belajar tentang pendidikan, khususnya pendekatan Froebel dan Montessori. Ia memanfaatkan masa hidupnya di Belanda untuk belajar ilmu jurnalistik dan pendidikan sehingga mendapat akte mengajar pada tahun 1915. Setelah kembali dari Belanda, Ki Hajar Dewantara mendirikan suatu perguruan nasional dengan nama Taman Siswa. Organisasi pendidikan ini yaitu sistem pendidikan dengan memodifikasi metode Froebel dan dengan metode Montessori yang disesuaikan dengan adat Timur. Program pendidikan ini ditujukan untuk anak di bawah usia 7 tahun yang didirikan pada tanggal 3 Juli 1922, mendirikan Taman Lare atau anak atau Sekolah Froebel Nasional atau Kindertwin yang akhirnya disepakati dengan nama Taman Indra atau Taman Indria. Pada sekitar tahun-tahun yang sama, suatu organisasi Islam yang dikenal dengan Persatuan Wanita Aisyah juga membangun lembaga pendidikan prasekolah atau pendidikan prasekolah Bustanul Atfal yang pertama. Pembangun Bustanul Atfal ini dimaksudkan untuk meningkatkan sikap nasionalisme dan tujuan-tujuan keagamaan dalam merespon popularitas lembaga-lembaga prasekolah yang berorientasi Eropa. Yang terakhir pada masa penjajahan Jepang. Masuknya Jepang pada tahun 1942 sebagai penjajah bangsa Indonesia ternyata membawa perubahan terhadap perkembangan pendidikan anak usia dini. Sebelumnya bercorak Belanda menjadi bercorak Jepang atau berubah dari sistem pendidikan TK menjadi sistem Nippon. Jepang berusaha memasukkan idealisme ke dalam jiwa anak-anak Indonesia. Banyak materi pelajaran anak termasuk permainan, nyanyian, cerita diganti dengan nyanyian dan cerita bangsa Jepang.
Kondisi tersebut tidak membawa perbaikan bagi bangsa Indonesia, namun justru memberikan tekanan sehingga kondisi sosial, ekonomi, politik, termasuk pendidikan semakin tidak menentu. Pada akhirnya secara kuantitas dan kualitas pendidikan semakin berkurang dan mengalami kemunduran. Kondisi tersebut terus berlanjut karena Jepang tidak memiliki perhatian yang baik terhadap dunia pendidikan di Indonesia, khususnya untuk pendidikan anak usia dini. Sampai pada akhirnya Jepang meninggalkan Indonesia akibat kekalahannya dalam Perang Dunia Kedua. Periode perkembangan PAUD pada masa kemerdekaan Indonesia. Periode setelah kemerdekaan Indonesia dibagi menjadi 6 subperiode, dimulai dari tahun 1945 sampai 1965. Awal era ini ditandai dengan berdirinya Yayasan Pendidikan Lanjutan Wanita yang mendirikan Sekolah Pendidikan Guru TK Nasional di Jakarta sebagai gerakan nasionalis melawan kembalinya Belanda. Selama masa ini, pemerintah dan sektor swasta mulai membangun banyak taman kanak-kanak atau TK. Tonggak penting pada periode ini. Pada tahun 1950, melalui Undang-Undang No. 4, TK secara resmi diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, dan IGTKI didirikan pada tanggal 22 Mei. Pada tahun 1951, Yayasan Bersekolah pada Ibu didirikan, berkontribusi terhadap pendirian TK di luar Jawa. Pada tahun 1951 sampai 1955, pemerintah berupaya mengembangkan kurikulum, menyediakan fasilitas, dan mengawasi TK, juga mendirikan SPG TK nasional di Jakarta dengan subsidi dan perluasan ke pulau-pulau lain. Pada tahun 1957, GOPTKI berdiri, menyelenggarakan kongres pertamanya pada tahun 1959. Awal tahun 1960-an, TK milik negara pertama didirikan. Pada tahun 1960 sampai 1963, pemerintah mengirimkan sumber daya manusia ke luar negeri untuk belajar di Australia, Amerika Serikat, dan Selandia Baru, memodernisasi PAUD secara besar-besaran. Pada tahun 1963 sampai 1964, proyek atau kurikulum gaya baru dibuat dengan fokus pada fasilitas, keterampilan, kebutuhan, dan minat individu anak, dengan pusat pembelajaran untuk individu, untuk aktivitas di rumah, seni, dan musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radana Nur Indah. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sejarah PAUD pada masa Orde Baru. Artikel ini berjudul Lintas Sejarah dan Ragam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Formal maupun Non-Formal. Ditulis oleh Sauda dan diterbitkan dalam JEA, yang berarti Journal Education Out, pada volume 1 nomor 1 edisi Juni 2015. Nah, perkembangan sejarah PAUD adalah pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998, pendidikan anak usia dini di Indonesia belum menjadi prioritas utama pemerintah. Fokus untuk kebijakan pendidikan saat ini adalah program wajib belajar 6 tahun, sehingga PAUD masih berkembang secara mandiri melalui inisiatif masyarakat, organisasi sosial, dan pihak swasta. Berikut adalah perkembangan PAUD di era Orde Baru. Yang pertama itu ada dominasi taman kanak-kanak atau TK sebagai pendidik prasekolah. Pendidikan anak usia dini saat ini lebih dikenal dengan taman kanak-kanak atau TK yang diajukan anak usia 4-6 tahun sebagai persiapan masuk SD. Mayoritas TK dikelola oleh organisasi keagamaan, yayasan swasta, dan PKK. Pemerintahan melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengawasi kurikulum TK, tetapi belum ada kebijakan khusus yang mewajibkan pendidikan prasekolah. Kedua, itu ada peran organisasi sosial dan keagamaan. PKK adalah pembina kesejahteraan keluarga, mendirikan banyak TK di pedesaan sebagai bagian dari program pemberdayaan keluarga. Organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan gereja-gereja mendirikan TK berbasis agama. Selain TK, beberapa kelompok bermain atau playground mulai bermunculan di kota-kota besar. Yang ketiga yaitu keterkaitan PAUD dengan program kesehatan atau Posyandu dan BKB. Posyandu, pos pelayanan terpadu yang awalnya hanya fokus pada kesehatan ibu dan anak, mulai memasuki unsur stimulasi dini untuk tumbuh kembang anak. Bina Keluarga Balita atau BKB didirikan oleh BKKBN atau Badan Kedudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk mengedukasi orang tua tentang perkembangan anak usia dini.
4. Kurikulum dan metode pembelajaran. Kurikulum TK berfokus pada pengembangan keterampilan dasar seperti mengenal huruf, angka, lagu anak-anak, dan keterampilan sosial. Metode pembelajaran lebih banyak berbasis pada bermain sambil belajar, tetapi belum ada standar nasional yang baku. 5. Munculnya PAUD internasional dan Montessori. Pada akhir era Orde Baru 1990-an, sekolah dengan konsep Montessori dan internasional mulai muncul di kota besar. Konsep kelompok bermain atau playgroup mulai berkembang terutama untuk anak usia dini di bawah umur 4 tahun. Kesimpulan dapat kita tarik dari di daerah masa Orde Baru, PAUD belum menjadi bagian wajib dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan prasekolah masih terbatas pada TK dan lebih banyak dikelola oleh swasta dan organisasi sosial. Namun, pada akhir periode Orde Baru, perhatian terhadap pendidikan anak usia dini mulai meningkat, yang kemudian menjadi dasar bagi kebijakan PAUD setelah reformasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia. Di sini saya akan menjelaskan pada era reformasi dan perkembangan modern. Artikel terkait yang saya ambil adalah pendidikan anak usia dini dalam perspektif Islam pada pemerintahan era reformasi. Era reformasi pada tahun 1998, pada masa ini Indonesia memasuki era reformasi setelah lengsernya Presiden Soeharto. Salah satu fokus reformasi adalah pada pemerintahan yang lebih demokratis dan peningkatan kualitas hidup, termasuk di bidang pendidikan. PAUD mulai mendapatkan perhatian serius, terutama sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan memperbaiki sistem pendidikan secara keseluruhan. Pentingnya PAUD bagi masyarakat mulai menyadari pentingnya pendidikan sejak dini. PAUD dianggap sebagai pondasi dalam membentuk karakter dan keterampilan anak sejak dini, yang berpengaruh pada perkembangan interaksi sosial mereka. Program pemerintahan pada periode ini mulai mengunggulkan program-program memperkuat PAUD dengan mencari pentingnya pendidikan holistik bagi anak usia dini. Selanjutnya, pada tahun 2000-an, di awal tahun 2000-an, pendidikan anak usia dini semakin mendapat perhatian. PAUD mulai didorong untuk menjadi bagian dari sistem pendidikan formal dan dianggap sebagai hak setiap anak Indonesia. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau UU Sisdiknas 2003, dalam undang-undang ini PAUD dijadikan bagian integral dari pendidikan nasional. Undang-undang tersebut mengatur PAUD sebagai bentuk pendidikan yang diberikan kepada anak-anak usia 0-6 tahun untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Era reformasi dan perkembangan modern pada tahun 2010-an. Yang pertama, peningkatan akses dan kualitas. Pada dekade ini, perhatian terhadap PAUD semakin meningkat. Pemerintah meningkatkan akses PAUD terutama di daerah-daerah terpencil dan kurang berkembang. Salah satu kebijakan yang diluncurkan adalah pembangunan PAUD berbasis masyarakat. Yang kedua, penyusunan kurikulum PAUD. Pada periode ini, kurikulum PAUD yang lebih terstruktur mulai diterapkan dengan tujuan untuk memberikan pendidikan yang merangsang perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional anak. Salah satu kurikulum yang diterapkan adalah kurikulum 2013 PAUD yang menekankan pendekatan berbasis perkembangan anak. Yang ketiga, sertifikasi guru PAUD. Untuk meningkatkan kualitas PAUD, pemerintah juga mulai memperkenalkan program sertifikasi bagi guru PAUD. Selanjutnya, era reformasi dan perkembangan modern pada tahun 2020-an hingga sekarang. Yang pertama, program Merdeka Belajar. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, salah satu program besar yang diperkenalkan adalah Merdeka Belajar, yang bertujuan untuk mendukung pendidikan yang lebih fleksibel dan menyeluruh, termasuk di sektor PAUD. Program ini juga mendukung peningkatan kompetensi guru PAUD dan memperkenalkan kurikulum yang lebih sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Yang kedua, peningkatan kualitas dan inovasi. Di era ini, banyak lembaga pendidikan dan pemerintah daerah berinovasi dalam pembelajaran PAUD dengan memanfaatkan teknologi, terutama setelah pandemi COVID-19.
Pembelajaran daring dan campuran menjadi salah satu tantangan besar dalam dunia pendidikan anak usia dini. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur PAUD. Beberapa daerah di Indonesia, khususnya yang terbelakang, semakin fokus membangun infrastruktur PAUD yang memadai. Program pemerintah seperti pendidikan anak usia dini terintegrasi, bertujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan PAUD di daerah-daerah kurang berkembang.